Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Disha. Oh Sel- iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Gimana kabar gini Disha? Sehat. Hmm. Udah makan? Hmm? Udah makan? Belum. Lah, kan kalau sekarang di Kalimantan Tengah jam 7 lebih ya? 7.40. Atau emang nggak makan malam biasanya? Makan sore aja. Halo. Apa yang diganti deh? Bukan di avatar. Halo. Ada gangguan jaringan kan? Halo, bentar. Oke. Nah, udah. Ya. Emang nggak makan malam ya kalau malam? Biasanya kalau makan malamnya agak telat. Agak telat. Jam 8 jam 9 gitu. Heeh. Hmm, oke, oke, oke. Aku kira malam biasanya habis maghrib atau nggak habis sisa gitu. Oh, ternyata kalau tipenya yang agak telat ya. Oke, oke. Hari ini kita langsung aja boleh ya. Kita hari ini belajar matematikanya di nggak banyak materinya nggak banyak yang baru, tapi mengulang yang kemarin-kemarin. Jadi nanti di soal di Algonovanya itu cuma perhitungan lisan doang. Selain itu udah nggak ada, cuma satu doang. Dan setelah itu kita balik ke presentasi buat recall soal-soal yang kemarin. Jadi banyak membahas di PPT atau presentasinya daripada ngerjain di Algonovanya. Udah siap? Udah kelihatan dia? Halo, Belum. udah siap? Ya. Kurang jelas? Ya. Siap. Oke, kita mulai kelasnya. Nah, ini pasti gampang banget yang perhitungan lisan. Bahkan kalau kita ada perhitungan lisan materi pun, aku yakin kemungkinan besar bisa bisa ngerjain sendiri. Tapi nggak apa-apa kita bahas dulu. Nah, ini untuk tindakan pasti udah familiar banget. Pertama di yang kurung, kemudian perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan, kemudian penjumlahan dan pengurangan secara berurutan juga dari kiri ke kanan. Ini udah familiar. Dan selanjutnya ini juga udah familiar banget pasti. Kemarin kita udah bahas ini dan aku nggak ngelihat bisa mendapat kesulitan, jadi kita lompatin aja. Oh, contoh. Nah, ini pasti bisa sih. Nah, lompatin yang ini juga deh. Kita lompatin. Kalau ini bisa nggak? Sebutkan banyak Yang mana? contoh.
Hah? Sebutkan banyak contoh yang tindakan akhirnya pada pembagian. Ya, yang tindakan terakhirnya pembagian. Nomor berapa aja? Nomor 2, nomor 4, nomor 5. 2, 4, Oke, 5. benar. 245. Berarti terbukti Disha soal yang ini gampang-gampang banget. Oke. Ini pasti bisa. Angka berapapun kali satu angka tersebut, kita empatin aja. Apalagi kali nol, angka berapapun kali nol, hasilnya nol. Dan angka berapapun dibagi angka tersebut dengan angka itu sendiri, pasti hasilnya satu. Ini juga udah familiar. Apalagi ini, 38 dibagi satu, pasti hasilnya juga 38. Ya, 0 bagi 25, pasti Disha tahu berapa Disha? 0 dibagi 25. Mm-mm. 0. Iya, pasti nol. Nah, oke. Jadi, ya, materinya dikit banget untuk perhitungan lisan. Kita langsung aja ke Algonova nomor satu. Habis itu kita bahas soal-soal yang masih relate sama yang kemarin. Lebih banyak soal yang dibahas di PPT. Oke, kita langsung aja. Yang kemarin, yang kemarin itu aku dapat tahu yang segitiga, persegi sampai segi panjang. Ternyata kita lupa menghitung secara keseluruhan. Nomor 14. Nah, suatu doang kan. Berarti dalamnya ini. Mm-mm, di teorinya. Teorinya pun ngulang yang kemarin. Soal doang. Iya. Ih, selamat mengerjakan. Nah, ini nggak nyampe 10 menit bisa selesai sih. Oh,
Eh, Yang dikurung dulu, iya. kemudian yang bayi. Eh, Hampir benar. 9 kali 7 nggak sih? hmm, Yang bagi dulu, kemudian baru yang dikurang. masih gini. Perlu bantuan? Iya. Yang ini bagi dulu, kemudian ini juga dibagi, baru yang ini kurang. 46 bagi 1, 46. Kemudian 36 bagi 9, 4. 46 kurangi 4. Oh, oh, Sepertinya tahu benar. ya. Benar. Udah benar. Tiganya udah benar. Udah. Eh, Lanjut. Satu aja itu. Bilangan 2 angka. Ganjil. Terkecil. Satu aja. Karena diminta terkecil. Jadi kan cuma satu. tuh. Hmm. Kamu ngantuk. Oke.
Selesai, keren. Kita balik lagi ke materi. Semoga kamu nggak ngantuk lagi. Aku bisa cuci muka dulu atau minum kopi. Tapi kalau boleh sih. Bisa minum kopi nggak sih kamu? Enggak terlalu. Nggak terlalu ya. Dan nggak suka juga ya. Bukan nggak suka sih, kayak biasa. Kayak jahe. Ya biasa aja. Oh, yang hitam bener-bener hitam suka nggak? Enggak. Ya, iya nggak pakai apa-apa. Bener-bener hitam dong. Enak tahu yang hitam doang. Kalau tahu enaknya pasti ketagihan. Dia nggak pakai gula, nggak pakai susu. Ini Oke. saya nggak Hmm? terlalu suka kopi. Sukanya apa kalau minuman? Matcha. Oh, matcha girl. Pakai itu nggak sih yang bambu itu? Iya, Wah, punya sendiri pasti. punya. Eh, Matchanya grade seremonial nggak? Atau masa kamu matcha seremonial? Nggak tahu. Soalnya mak saya yang Apa? beli. Berapa dulu harganya? Nggak tahu. Saya Kalau kan cuma buat. biasanya nih, yang seremonial tuh eh, tempatnya kecil, harganya mahal. Bisa sampai bisa sampai ratusan gitu. Seremonial. Dan biasanya nggak cocok buat dan rasanya umami, ya nggak sih? Udah pernah dapat umami matcha? Belum pernah. Belum. Oh, jadi kamu harus buat matcha kamu rasanya umami atau Hmm. gurih. Itu tuh kata kata temanku yang beberapa kali di Jepang, terus katanya kalau bener-bener yang seremonial dan buatnya bener, itu rasanya umami. Dan biasanya itu nggak pakai susu dan nggak pakai apapun, cuma matcha doang. Dapat Wow. gurih. Emang gitu, saya emang nggak harus nggak kalau pakai susu berarti kan latte, matcha latte. Nah, gurihnya dari susu kan, creamy dari susu. Tapi sebenarnya itu kalau bener buatnya cuma matcha doang, harusnya nggak rumput, tapi umami atau gurih. Waduh. Dan itu mahal. Oke, kita Waduh. lanjut. Temukan nomor yang tidak dikenal. Coba tebak berapa ini? Nomor yang tidak dikenal. Jadi kan ini kamu harus nebak dulu ini berapa, yang segi 5 berapa, segi 3 berapa. Kemudian baru deh dimasukin untuk ngerjain yang nomor tiganya. Hmm. Hmm, Berapa ya Hmm. kombinasi berapa? Oh. Oh, I see. Aku kasih salah satunya 8. Hmm. Eh, aku izin ngasal. Hah? Izin apa? Ngasal. Ngasal. Boleh ngasal. Berapa sama berapa? Nggak. Nggak. Butuh bantuan atau kita bahas ya?
Masih berpikir. Aku kasih clue, salah satunya 8. Hmm. Aku izin main tebak. Apa? Aku izin ya. Asal 44. Enggak, Oh, berarti ini. Eh, salah satunya nilainya 8. Entah segi 5 atau segi, ya benar, 70. Yang ini 8, yang ini berapa? Segitiganya? 6. 6. 8 tambah 6 juga 14. 64 plus 6. 70. Jeng jeng. Selamat. Kenapa bisa? Kita lanjut. Den, 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 den. Oh, ini bisa kan kemarin? Kotak ajaib. Ini ingat nggak? Kotak ajaib yaitu horizontalnya. Horizontalnya kalau ditambah itu hasilnya sama. Vertikalnya juga sama. Dan diagonalnya juga sama. Contoh, ini berarti kita dapat yang diagonal ada udah full 3. Jadi 21 dikurang di plus 19 plus 17 berapa wah? 34, 4 tambah 47, 57. Jadi totalnya 57. Kemudian berarti kita ngisi ini kan, kosong-kosong ini. 57 dikurangi 25 dikurangi 21. Hmm, Hmm. Males banget aku ngitung. Jadi Ini, ini 32, berapa tadi? Yang ini. 57. 57. Ya, ya dapat nih. Hmm, 10 ya. Ini berapa dulu nih sini? 57. 11. Oh, 11. Mau tahu cara cepat nggak? Tanpa harus menghitung semuanya. Ya. Jadi gini nih. Boleh aku bahas dulu? Kan ini kita dapat ini full 3 kan. Terus kita nyari yang ini. Sebenarnya 21 ini tetap 21. Kemudian 25 ini 19 kurangi 25. Karena kurang kita pinjam ini 6. Berarti dia kurang 11 kan? Berarti masih 11. Gitu. Ini juga nih 17 tetap 17. Kemudian ini 25 kita kurangi dari sini
Berarti masih 4. Ini berarti 4, 19 kurangi 4, 15. Paham nggak? Enggak. Hmm? Ini 11. Untuk nyari yang ini, sebenarnya 17-nya tetap 17. Kemudian 25. 25 ini, kan 25 nih. Kita ambil ini aja. 21 dikurangi 25, kan kurang tuh 4. Pinjam dari sini. 4, berarti ini dikurangi 4, berarti 15. Sebenarnya kita nggak harus menjumlahkan semua dulu, kemudian dikurangi satu per satu, tapi kita langsung mengurangi angka-angka yang lain. Contoh ini full kan, ini full. Kemudian kita kurangin aja untuk nyari yang ini, kita kurangin yang full ini, angka-angka yang ini, masing-masing ini langsung kita kurangi. Ya contoh 21 plus 19 plus 17, kemudian dikurangi 17 minus 25. Ya, ini benar, minus 25. Jadi kan ini bisa, sebenarnya kan bisa dilompatin kan ya. Contoh 17 ini sama 17 ini kita coret hilang. 25 ini, yang 21 kita kurangi 25, masih kurang. Berarti kita minjem sini aja, 4. Jadi 15. Jadi kita nggak perlu menambahkan nulis banyak, tapi kita jajarin aja, terus kita kurangin. Paham nggak? Atau tambah bingung? Tambah bingung. Oke. Jadi ini sebenarnya besok di, nggak tahu ya, SMP atau SMA, menghitung itu, bahkan kamu akan menghitung, akan melupakan konsep, bukan lupa sih, jarang menggunakan konsep kurung perkalian habis itu penambahan, tapi emang bisa mengutak-atik hal. Jadi contoh ini 21 awalnya kan, plus 19 plus 17. Kini ini kan plus, untuk nyari yang ini nih, dikurangi 17 dikurangi 25. Ingat kita kalau mau ngerjain kan kiri ke kanan. Plus sama minus kan berarti di plus dulu kan sebenarnya. Tapi ini nggak usah di plus dulu. Langsung kita kurangin aja nggak apa-apa. Kita kurangin aja. Ini 17 hilang. 25 berarti kan 21 plus 19 minus 25. Biasanya kan kamu tambahin dulu full gitu kan. Tapi nggak usah full. Ambil aja barang gitu 21 biar bisa dikurangi 25. 0 kita ambil dari sini. 4, 25. Contoh ini 25 plus 15 min 25. Kan sama aja kan ini. Ini sama ini kan sama. Kita coret aja ini. Jadi 15. Jadi kadang perhitungan itu hmm, bisa nggak urut juga. Tapi lah sebaiknya emang urut. Kalau kamu udah advance atau udah kompleks, udah kelas SMP SMA, kemungkinan kamu nggak bakal memperhatiin lagi urutan-urutan. Tapi kamu bisa benar-benar mengkombinasikan ini. Jadi kita nggak perlu menambahkan gitu. Tapi kalau masih bingung, pakai cara yang lalu juga nggak apa-apa. Tapi ini perkenalannya jadi. Karena matematika SMP sedikit menarik untuk kelas pertama. Dulu sih aku mengalami kesulitan untuk semester pertama. Tapi habis itu ya alhamdulillah diberi jalan bisa. Halo, kamu nggak tidur kan, Dia? Lagi nambah-nambah. Iya apa? Atau kita bahas dulu aja boleh ini?
Atau kamu mau ngerjain? Aku ngerjain. Sebenarnya ini kalau oke, kenapa ini bisa dibolak-balik? Nggak usah urut-urutan. Karena kita tahu sisi yang paling kiri nih, ini plus semua. Kalau yang di sini itu minus semua. Jadi kalau udah satu sisi kamu pisahin plus semua dan minus semua, habis itu kamu bisa lompat-lompatin sebenarnya. Nggak harus urut. Tapi harus syaratnya ya, yang plus dikategoriin plus semua dulu, di paling kiri atau kanan dulu, yang minus juga. Ini ya bisa dibilang agak advance sedikit sih. Kamu coba ngerjain atau gimana? Mau kita bahas aja? Iya, bahasa aja stres. Udah capek ya. Kayak kamu capek banget deh. Tadi pulang jam berapa? 12 Oh, jam kayaknya. 12. 11.30 deh. Oh, udah istirahat berarti. Udah. Tapi kok kelihatannya masih capek. Oke, kita bahas. Nah, ini tadi 57. Kemudian dicari yang ini. Ini udah tahu juga. 57 kurangi 25 plus 25, 11. Ini juga 57 kurangi 17, 25, 15. Dan yang pasti urutannya adalah kotak yang kurang satu kotak. Ini diagonalnya kurang satu kotak, berarti urutan setelah itu yang ini. 57 kurangi 19 plus 25, 13. Dan kemudian ini juga sama, ini juga sama. Jadi hasilnya ini, intinya kotak ajaib secara horizontal dan vertikal dan diagonal, kalau dijumlah hasilnya sama. Sebenarnya nggak ada yang spesial untuk kelas kotak ajaib ini. Ya, ini kayak bukan tic-tac-toe ya. Ada game gitu namanya apa aku lupa. Jadi itu bener-bener angka-angka doang disuruh ngisi. Keren sih. Oke, ditanya dulu untuk kotak ajaib. Yang nggak masuk ke otak sih. Gimana gak masuk kotak? Ada. Bentar. Ya. Ditanya dulu. Ah, Gimana? ayo. Sudah jelas? Boleh kita lanjut? Gimana aku nggak dengar suara kamu?
Mau masih dibahas lagi, diulang? Halo, boleh kita lanjut? Atau mau diulang dulu? Halo Disha, kamu ngantuk bener ya? Iya, dikit. Gimana? Kita ulang atau kita lanjut dulu? Ulang, biar sampai paham. Hmm? Ulang, biar sampai paham. Oke, kita ulang biar sampai paham. Nah, pertama, kotak ajaib, yaitu kita mengetahui angka pada diagonal temukan. Nah, di angka yang diagonal ini, angkanya full nih. Tiga-tiganya ada. Dan definisi kotak ajaib adalah setiap baris, setiap kolom, dan diagonalnya sama. Jadi di jumlah. Diagonal ini kalau dijumlah, hasilnya itu sama dengan kotak yang horizontal dan kotak yang vertikal. Karena yang diagonal jumlahnya sama, jumlahnya full 3, berarti dia menjadi patokan kita. Patokan pertama adalah 57, 17, 19 plus 21 sama dengan 57. Kemudian ada dua kotak yang perlu diisi nih. Karena dia ada urutannya. Urutannya adalah kalau ada yang vertikal atau horizontal kurang satu kotak. Nah, berarti itu bisa dicari. Dengan cara kita angin aja. 57 kan hasilnya sama tuh. Yang vertikal, horizontal sama totalnya. Berarti 57 tadi dikurangi 21 dan 25. Hasilnya 11. Kemudian begitu terus, ini juga yang horizontal. Totalnya sama 57. Dikurangi 17 plus 25, jadi dikurangi 17 dikurangi 25. Nah, 17 kurangi 25 kan sebenarnya ya 57. Sebenarnya ditulisnya gini, 17 kurangi 25. Ini sama, operasi matematikanya sama. Jadi paling kiri dulu 57 kurangi 17, 40. Kemudian dikurangi 25, 15. Atau enggak, ini juga bisa dirubah jadi seperti ini. 57 dikurangi 17 sama 25 ditambah dulu baru dikurangi 57-nya. Gitu. Sudah jelas? Udah, Oke, berarti kita boleh lanjut. aku mau foto soalnya deh. Hmm? Mau foto soalnya. Yang satu soal, mau ngisi. Coba isi yang ini. Ya. Hmm. Dapat berapa? 57 totalnya. Aku juga ngantuk jadinya. 13. 13. 9 kali tambah 9. Nggak bisa dong. 3 tambah 9, 12. Oh bisa. Ntar. Benar. 13. Mau nambah lagi? Jawaban lagi? Udah. Enggak. Boleh lanjut. Oke. Kita keluarin hasilnya aja. Yang penting kita konsepnya udah tahu. Yang ini 27. Apaan maksudnya no ye? Mau isi yang terakhir? 6. Enggak. Hah? Enggak. Kita lanjut aja. Hasilnya 23. Oke. Terisi semua. Oke, lanjut. Ada tugas lagi nih.
Berapa banyak persegi panjang selain persegi yang ditujukan pada gambar? Coba berapa nih? Banyak banget ternyata. Coba coretin. Aku dapat berapa? 34. Mau. Oh, seginya hitung. Enggak. Eh, enggak. Bentar. Empat kali 4, 16. 16 ditambah. Kok 34 ya? Yang tengah itu enggak. Iya. 6 kali 4, 24. Bentar. 4 ditambah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, ya, 13, ya, 14, aduh, 15, 16, 17, 18, 19, ini 19 sampai sini. 20, 21, 22, 23, 24. Oh iya, 34. Hah? 34. 5, 2, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 3, 4, 3, 5, 3. Apa sih? Aku nggak tahu. Kita bahas Nanti. boleh. Ada cara Ya. tergana. Pertama gini, yang atas dulu ya. 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. Jadi satu ini ada 6. Ada 6. Dan dikali 4. Ada 4 sisi kan. 6 kali 4, 24. Oke. Kamu dapat 6 nggak di satu sisi ini? Stres dikit, oke. Dapat dapat 6 nggak? Nih, bahas aja deh. Ada gambarnya nih. Hmm. Nah, ini di satu sisi dapat 6 dengan gambar yang ini. Dua dua kiri kanan, dua tengah, tiga kiri, tiga kanan, dan 4. Dan karena kita ada 4 sisi, berarti dikali 4, 24. Kemudian yang tengah itu masih ikut kan. Nah, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. 24 tambah 4. Kemudian ada lagi nih, yang gini, 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 gini. Nah, tambah 8. 24 ditambah 8. Nah, dua lagi gini. Sama gini. Ceng, ceng. Jadilah 24. 34. Sumpah Berat di susah. atas. Ya emang gitu. Kalau soal nggak susah, ya bukan soal. Kaget seneng jantung. Hmm? Apa tuh? Jadi 24 tadi, yang satu sisi, setiap sisi kan 6. Berarti ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. 4 kali 6, 24. Dan sisanya gambarnya kayak gini. Masih tengah.
Gimana? Boleh lanjut? Iya. Masih dicerna? Ini lebih susah daripada mencerna makanan. Ya, rencana makanan mah tinggal tidur aja udah tercerna. Ini masih SD ya. Belum nanti kalau kamu naik sekolah kelas lagi, siap-siap belajarnya lebih giat lagi. Aku stres banget Kak nanti. Kenapa? Soalnya nanti itu ada TKA sama ujian. Jadi 2 kali gitu. TKA itu tenaga kerja asing. Lain, eh, apa sih? Tes kemampuan akademik. Terus sama? Jadi itu kan nanti kemungkinan dekat-dekat sama ini 2 kali lah. Jadi nanti Hmm. ujian, bisa selesai ujian baru TKA. Buat apa itu TKA-nya? Emang Nggak ada tahu, buat mau tes saya? penggantinya UN. Oh, dulu aku UN kayaknya. Aku nggak tahu ya. Itu pun stres loh aku Tahun sekolah. sebelumnya itu, tahun sebelumnya yang angkatan sebelumnya itu kakak-kakaknya itu UN, tapi sekarang itu karena ya nggak tahu kenapa diganti jadi sebagai penggantinya jadi TKA gitu loh. Oh, jadi kamu harus rajin belajar TKA tuh. Biasanya tuh kemungkinan tuh jadi buat nilai masuk SMP. TKA itu cuma 2 pelajaran, matematika sama bahasa Indonesia. Memang gitu. Kayak tes IQ. Kalau ini yang ujiannya itu ya di sekolah ya kayak biasa pelajaran agama itu tarikh fikih, akidah akhlak fikih tarik bahasa Arab, IPAS, MTK, PPKN, bahasa Inggris PPK. banyak. Memang banyak kok SD dulu aku juga sampai stres belajarnya harus banyak. Ya, dapat nilai Terus tinggi. tapi ini yang bahasa Indonesia IPAS sama MTK-nya ini yang ujiannya itu dari pemerintah bukan dari sekolah. Kalau pelajaran yang lainnya itu dari sekolah. Oh, tapi biasanya kalau yang dari pemerintah soalnya lebih gampang kok. Yang dari sulit itu dari sekolahan. Saya aja Karena standar. Hmm? itu kan ada sih apa sih namanya ANBK. ANPK. Anak buah kapal. Ada itu ANBK apa gitu. Kayak soal dari pemerintah ada pas itu. Saya itu pas ANBK itu kan karena nggak belajar. Jadi saya kayak haho-haho gitu. Abis itu nanya teman sebangku, ini gimana cara ngerjainnya. Abis itu dijelasin, tapi ujung-ujungnya jawabnya asal. Lah, kok ujian boleh nanya? Ya itu pas gurunya nggak ada. Hehe. Itu mah nyontek, jangan nyontek. Tahu nggak sih, em, kalau di kampus kakak ya, setahu aku ya, nggak ada orang yang namanya nyontek teman, nggak ada. Karena budaya, menurutku nyontek itu budaya, tahu nggak sih? Kalau budayanya boleh nyontek, semua bakal nyontek kebanyakan. Tapi kalau budayanya bener-bener gak nyontek, habis semua. Cuma ngerjain soal masing-masing dan nggak peduli orang lain. Nah itu bagus sih. Tapi ya itu nggak enaknya berlomba kadang. Ya. Tapi di sekolah sekarang itu nggak ada ranking-rankingan kayak dulu lagi, Kak. Wah enak dong. Jadi nggak ada Ya, tekanan tiap ambil rapot. jadi kayak nggak ada yang bilang, oh aku ini bodoh, oh aku ini pintar, nggak ada gitu. Wah nggak ada yang tinggal kelas berarti juga ya. Iya. Wah enak sih. Aku Tapi dulu itu ada nilainya pilihan. sering diganti yang di rapot. Ternyata baru tahu Di, ini, soalnya katanya kalau misalnya guru ini misalnya nilainya rendah atau tinggi, terus nilainya mau diubah, tapi harus izin dulu. hmm, Lagian masuk SMP sekarang zonasi nggak seru. Iya. Menurutku seru palah nggak zonasi ya. Bahkan dulu aku
sempat ada ujian masuk SMP favorit atau SMA favorit itu ada ujian tersendiri. Jadi bener-bener ya berkompetisi. Enaknya itu ketika masuk dapat gitu, teman-temanmu bakal pinter-pinter semua. Tapi kalau zonasi ya nggak jamin ya. Abang saya sebelumnya itu mau masuk SMA berapa gitu. Hmm. SMA 2 kah kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah yang daftar itu kan sekolahnya sekolah bagus ya. Hmm. Nah, yang daftar itu ada 1.000 lebih. Abang saya berharap masuk dengan nilai pas-pasan. Ujung-ujungnya nggak masuk, jadi masuknya di Fastabikul. Sorry internetnya tadi tiba-tiba terputus. Oh iya, enggak apa-apa. Oh, iya. Jadi gimana abangmu tadi masuk SMA 2 terus nggak Enggak masuk. nggak masuk gara-gara saingannya banyak. Iya, yang daftar ada 1.000 orang lebih. Wah, Dan abang saya terus nilainya pas-pasan. Jadi ya nggak mungkin masuk, kalah dong sama sama murid yang nilainya lebih tinggi ke atas. zonasi juga nggak sih itu? Enggak, Oh enggak. Oh, nilai doang ya? iya. Wah, Abang saya masuk Fastabikul. Stabikul, SMA Fastabikul. Heeh. Kalau saya nanti SMP sama SMA-nya juga masuk Fastabikul biar sama kayak abang. Nah, jaringan melek lagi. Ya.
Halo, sorry. Error lagi. Halo, Disha. Halo, halo. Boleh lanjut? Bentar lagi aja. Nanti habis ini kamu bisa makan. Halo? Halo, boleh lanjut dulu? Iya. Oke, kita lanjut dulu ya. Biar nanti cepat selesai juga. Oke, kita bahas aja dulu. Jadi nanti, nah, tapi yang gambar ini udah jelas? Udah. Oke, kita lanjut. 34. Potong gambar menjadi 4 bagian yang sama, sehingga potongannya berada di sepanjang sisi sel. Temukan semua kemungkinan metode pemotongan yang berbeda dalam bentuk yang dihasilkan. Berarti, ini caranya adalah, kita hitung dulu berapa selnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ini 13. 4 semua nggak sih? 4 kali 4. 4 kali 4. Jadi totalnya ini kan 16. Dibagi 4 yang sama, berarti kan 4. Satu kotak, satu gambar 4. Nah, kita bahas Lurus. lurus semua benar. Nah, ini ada beberapa pilihan. Yang lurus masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk. Berarti dia masuk. Oke. Yang ini bisa nggak? Enggak. Apakah iya? Kita buktikan. Mungkin. Mungkin tahu. Iya mungkin. Soalnya ada bagian yang kepotong, tapi ada juga yang bagian yang ketinggalan. Enggak. Gini gambarnya. Ais, males. Ayo. Jadi kamu telat. Nah, ini bisa juga. Ternyata persepsi kita doang yang diputar-putar. Yang ini bisa nggak? Bisa hihihi bisa nggak bisa hihihi? Nah, Kan nama kamu bisa hihihi di sini. hehe. Bisa nggak? Yang bentuk Z ini bisa nggak? Enggak. Bisa. Bisa? Bisa. Oke, bener bisa. Ceng ceng ceng. Jeng bisa. Yang ini bisa nggak? Enggak. Benar. Pasti nggak bisa. Cuma dapat dua doang. Terakhir, nih bisa nggak? Enggak. Coret-coret aja. Landing. Bisa. Bisa, benar bisa. Dan gini totalnya. Oke, lanjut. Ceng ceng. Sebuah persegi panjang dibuat dari 6 persegi yang identik. Keliling persegi tersebut adalah 32. Berapa keliling persegi panjang tersebut? 32 dibagi 4. 4 kali Oke, berapa yang hasilnya 32? Nggak tahu. 8. 32 bagi 4 8. itu 8. 8 kali Berarti berapa tuh? satu sisi 8. Mm-mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80 keliling. Benar, 80. Ceng 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 ceng. Aku nggak nyangka temanku bisa buat hitungan baru. Buat apa?
lagi pelajaran penjas kan. Kan Hmm. dihitung kan biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hmm. Tapi kata-kata tapi diubah, ditambahin kata-kata 1, 2, 3, 4 tambah 4 jadi 8. Bisa gitu. Dimarahin nggak? Enggak, cuma kok bisa kepikiran ya? Jumlahnya pas lagi. Jumlahnya kos. Jumlahnya pas. Pas. Iya. Oke, kita lanjut. Kayaknya habis ini terakhir deh. Terakhir Iya, nggak aku iya. lihat. Ah, banyak banget. Ini kayaknya nggak selesai deh. Satu lagi aja deh ya. Jadi nanti aku kirim aja PPT-nya. Kamu bisa pelajari sendiri. Karena banyak banget. Masih ada tiga lagi. Jadi kita bahas aja yang ini. Itu loading dia. Se- Sebuah persegi dengan panjang sisi 6 dibengkokkan dari kawat. Kemudian kawat itu ditekuk dan ditekuk menjadi segitiga yang sisinya sama panjang. Berapakah panjang sisi segitiga tersebut? Panjangnya 6 cm nih. Bentar Dibengkokin. sebelum makan. Hmm? Panjang sisinya 6 cm. Ada persegi, panjang sisinya 6 cm. Ini kawat. Ini 6, ini 6, ini 6, ini 6. Berarti kelilingnya berapa? 24. Benar, 24. Jadi panjang kawatnya total 24 24. cm. Kemudian kalau untuk jadi segitiga, berarti berapa sisi segitiganya kalau totalnya kelilingnya adalah 24, berarti sisinya berapa? Yang sama sisi semua nih. 8. Hmm? Bentar. 8. 8. Benar, 24 bagi 8. Bagi 8 bagi 3. Yaitu 8. Oke, benar. Dan ini masih banyak karena Tapi aku pengen waktunya makan. udah sejam lebih. Aku kirim aja materinya, nanti kamu pelajari sendiri. Karena ini materi yang lampau, jadi kemungkinan Insya nggak ada Allah. kesulitan. Alhamdulillah. Jadi kemungkinan Insya nggak ada Allah. kesulitan. Oke, Insya Allah dipelajarin. karena jaringanku juga nggak begitu bagus. Jadi daripada nanti hilang lagi, aku akhiri dulu kelas hari ini, boleh? Boleh. Boleh. Aku akhiri kelas hari ini. Tadi kita banyak belajar, sebenarnya nggak ada materi yang dibahas hari ini. Perhitungan lisan bisa udah keren banget, bisa semua. Kemudian tadi diulang-ulang lagi yang keliling. Aku juga bisa jempol nih tanpa aku ketik. Jadi dia bisa tahu sendiri. Loh, Neo. Tanpa aku ketik. Gini pun juga bisa nih kayaknya. Takut ada kalimat terus dia keluar. Di dada juga bisa kayaknya. Bentar. Oh, dada nggak bisa. Oke. Aku tutup untuk kelas hari ini. Dan mohon maaf kalau tadi ada beberapa jaringan yang error. Nggak tahu hari ini kenapa error. Ada yang tanya dulu untuk sebelum kelas aku tutup, Tisha? tidak ada. Ada. Nah, ini kenapa gelap-gelapan gini dah? Ya, apa. Paling setengah aku tutup, setengah aku buka. Hmm? Sumpah ini jaringannya error. Jadi aku nggak dengar kamu ngomong apa dengan jelas. Dua, oke.
Ada yang tanya dulu sebelum kita tutup kelas hari ini. Nggak ada. Kalau nggak ada, boleh aku tutup? Boleh. Oke, aku tutup aja hari ini soalnya waktunya udah habis juga. Nanti aku bisa PPT dan aku kirim dan kamu bisa pelajari lagi. Insya Jadi, Allah. oke, keren. Aku tutup untuk kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bye-bye. Assalamualaikum, Disha. Waalaikumsalam.